Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma. Saya dari Universitas Esa Unggul, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait tentang implementasi bela negara. Menurut saya, implementasi bela negara bagi generasi milenial itu adalah suatu tindakan, suatu cinta tanah air, suatu rasa tanggung jawab, hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang kejiwaannya dicintai terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kita, khususnya saya nih, generasi milenial ini sangatlah besar dalam mewarisi bangsa, karena generasi milenial ini sebagai penopang bangsa dan negaranya. Jadi kita sebagai generasi milenial ini harus menciptakan Indonesia yang aman, adil, dan juga tentram. Kita harus sama-sama berperan aktif nih dalam menjalankan tugas kita sebagai generasi milenial, khususnya membela negara kita ya. Dan kita juga harus menciptakan ruang gerak, mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi. Terus kita juga harus menanamkan semangat nasionalisme yang tangguh, mencintai produk dalam negeri, menanamkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Dan untuk di video kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama adalah pembisnis muda, owner kedai kopi Saung Seduh, dan kedua adalah barista Saung Seduh. Keduanya ini adalah sama-sama penikmat kopi dan mencintai dalam produk dalam negeri ya terutama. Oke, langsung aja yuk kita simak video wawancara dari saya dan juga kedua narasumber saya. Baik, saya sekarang di sini sedang berada di kedai kopi Saung Seduh. Dan saya sekarang bersama dengan pembisnis muda atau selaku owner dengan siapa Bang? Halo, nama saya Abdul Wahid Al-Yami, biasa dipanggil Wahid. Oke, saya meminta izin ya Bang ya sebelumnya untuk mewawancarai terkait Saung Seduh ini. Boleh. Oke. Pada tahun berapa sih Bang Saung Seduh ini berjalan? Saung Seduh berjalan pada tahun 2020, tepatnya di tanggal 2 September 2020. Tahun kemarin berarti Ya, sekitar 5 bulan ya? Ya. Motivasi Bang Wahid ini membuka kedai kopi ini apa? Dari sosok kepribadian Bang Wahid sendiri? Motivasi untuk buka kedai kopi ini yang pertama selain karena memang sudah suka kopi, suka banget kopi udah lama, dan yang kedua sih ingin ikut serta dalam memeriahkan dunia perkopian khususnya di Jakarta Barat ini, karena dunia perkopian di Jakarta Barat ini lagi hype banget kan, lagi tinggi banget. Jadi yaudah, ayo coba kita ikut meriahkan dunia perkopian dengan kita buka saung, dan sekaligus pengen memperkenalkan kopi Indonesia sih ke masyarakat. Tapi emang sebelumnya Bang Wahid ini sudah menyukai kopi ya? Iya, betul. Saya udah suka kopi dari tahun 2016. 2016, oke. Udah suka kopi 2016 dan sejak itu udah nggak kopi saset lagi. Oh iya benar. Jadi Sekarang segitu sukanya. udah alhamdulillah ya. Tuh. Kan kenapa Bang Wahid lebih memilih membuka kedai kopi ini? Padahal kan masih banyak ya Bang ya usaha-usaha yang lain. Yang apa yang membuat Bang Wahid bisa buka? Alasan saya kenapa milih kedai kopi, yang pertama karena memang sudah jadi passion. Yang kedua, saya merasa kopi ini udah jadi kebutuhan bagi masyarakat banyak. Jadi dari kebutuhan masyarakat itu saya bisa melihat peluang untuk jadi lebih maju bersama kopi. Kira-kira ada nggak sih kelebihan yang spesial gitu dari kedai kopi di Saung Seduh? Yang nggak ada di coffee shop lain? Yang nggak ada di coffee shop lain. Mungkin dari cara kita servis atau ngasih pelayanan ke customer ya. Di sini emang saya pribadi untuk servis itu lebih mengedepankan friendly ke customer. Jadi kita anggap customer mau baru atau lama ya udah kayak teman. Yang dimana sih saya berpikirnya kalau customer merasa ditemani oleh barista atau saya sendiri, itu dia pasti bakal datang lagi. Kayak silaturahmi ya gitu. Betul. Ya. Ngerasa kayak dia nggak kesepian waktu kalau kesini, even dia datang sendiri. Dan kedua, yang nggak ada di coffee shop lain, mungkin dari
menu ya. Dari menu di sini kita ada, karena temanya juga tradisional meals, kita ada beberapa menu yang mengangkat tema tradisional gitu, kayak klepon latte dan ketan hitam latte. Oh itu menunya ya? Beberapa yang menu yang nggak ada di coffee shop lainnya. Betul. Itu juga saya baru dengar sih. Harus nyoba sih nanti. Oh, oke baik. Minuman favoritnya nih apa sih? Minuman favorit di Saung Seduh, kalau untuk kopi, untuk yang base kopi itu selain latte dan cappuccino, kita punya kopi pandan. Kopi pandan. Ya, terus ada purover. Purover itu manual brew. Untuk manual brew di sini kita cukup rame ya, karena kita bisa kurang lebih sekitar 1-2 kilo dalam seminggu. Itu dengan beberapa varian ya. Minimal kita sih ada 3 varian untuk manual brew. Oh berarti ini teknisnya secara manual ya? Ya, manual. Itu kalau untuk yang base coffee ya. Kalau untuk non coffee, latte ketan hitam sama red velvet yang jadi ya. Ah itu saya suka banget tuh. Terus itu yang jadi primadona di sini. Oh, paling best seller ya? Best seller. Best seller banget. Oh ya, membicarakan tentang komitmen nih ya Bang ya. Ada nggak sih prinsip Bang Wahid ini pengen nggak kedai kopi ini bisa lebih sukses atau enggak punya cabang-cabang yang lain gitu? Ada nggak sih kira-kira? Pasti ada keinginan untuk berkembang dan pasti ada keinginan untuk memajukan Saung Seduh ini. Tapi kedepannya kalau Saung Seduh bisa buka cabang atau pembaruan tempat, kita akan tetap ngikutin. Yang pertama sih tetap ngikutin perkembangan, kan, tetapi kita nggak ngelepas komitmen Saung Seduh ini. Saung Seduh. Berarti ngikutin perkembangan ini ya? Yang penting tes Saung Seduhnya tuh nggak hilang gitu. Kalau boleh di-share ya Bang ya, kan Bang Wahid kan manajemen keuangannya sendiri, membuka kedai kopi ini juga sendiri, terus bahan bakunya juga, restock bahan bakunya itu juga sendiri ya kan? Boleh gak sih di-share bagaimana agar kita nih generasi muda bisa untuk buka usaha dengan berjalan dengan sendiri? Kira-kira gimana menurut Bang Wahid? Dari saya pribadi, yang pertama itu harus konsisten dalam buka usaha. Mau kondisi kayak gimana pun, konsisten harus tetap ada. Yang penting jangan malas juga ya. Apalagi kalau usahanya baru, itu usaha baru tuh pasti bakalan naik turun dulu, lebih banyak turunnya mungkin. Terus yang kedua itu detailing sih. Jadi karena mengurus semuanya sendiri ya, manajemen keuangan sendiri, restock bahan baku sendiri, bahkan ngeracik kopi juga sendiri, itu perlu banget namanya detailing di pencatatan. Itu harus dicatat semua sih. Jadi kita bisa tahu flow-nya kedai kita tuh kayak gimana gitu. Kita harus bisa nyatet. Kalau sukses sendiri nih Bang ya, kendala nih cuma di keuangan kan? Gimana tuh caranya biar nggak gagal terus? Biar nggak gagal terus, kalau biar nggak gagal terus sih, yang pasti harus kalau ini konsepnya baru mau buka atau gimana? Kalau baru mau buka, yang pasti nabung. Iya. Yang pasti nabung. Yang kedua mungkin bisa join sama beberapa orang. Takutnya, bikin tim. ya takutnya kan sepi gitu, nggak ada customer yang datang. Yang pertama harus tetap konsisten. Yakin untuk ya? ngeyakinin diri dulu. Yang kedua harus mau berinovasi. Karena dari inovasi itu kita bisa dapetin attention atau perhatian dari customer. Terus yang ketiga, kita gunain platform yang ada sih. Karena platform atau terutama medsos ya, itu ngebantu banget. Medsos ya benar. Betul. Terus story, kebanyakan customer yang datang ini dari beberapa followers, dari beberapa teman sosmed itu datang, dan even nggak kenal nih, ya namanya sosmed kan nggak semuanya kenal ya. Benar. Itu mereka jadi kenal dan jadi customer tetap di sini.
Apa nama Instagramnya? Untuk nama Instagram sendiri, untuk nama kedainya saung seduh_. Saung_. Baik Bang, terima kasih ya atas waktunya yang telah diberikan. Sangat menginspirasi saya banget. Sekian dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, sekarang saya sedang bersama barista Saung Seduh. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Dengan siapa Mas namanya? Dengan Rahman Maulana. Dipanggilnya siapa ya? Boleh Rahman? Rahman, oke. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai terkait Saung Seduh ini, boleh? Boleh. Sejak kapan sih Mas bekerja di Saung Seduh ini? Saya bekerja di sini sejak berdiri ini sih tanggal 2 September. 2 September ya? Iya, Setia banget sampai sekarang Mas? sampai sekarang. Karena waktu itu sebelumnya juga saya pernah kerja di kopi. Dan kebetulan ownernya itu tertarik dengan saya. Jadi mereka Apa emang sebelumnya itu ownernya itu udah kenal atau belum? Atau kenalan dari teman gitu? bukan kenalan dari temen sih. Jadi dia tuh pertama kali ke kedai pertama kali saya kerja. Dan kemudian dia nanya nama saya dan pengalaman saya. Karena saya bekerja kopi itu udah pengalaman dari 1,5 tahun. Karena dia tertarik, maka dia pun ngajak. Dia pengen buka kopi, cuma kurang barista. Ya udah, karena tertarik. Alasannya Mas ini kenapa bisa tertarik menjadi Saung Seduh ini kenapa? Karena yang pertama sih karena cinta kopi ya, cinta banget nih sama kopi. Jadi pengen belajar ilmunya kan. Nah, kebetulan di tempat yang pertama pun nggak ada manual kayak V60, Japanese. Dan saya pun lagi tertarik sama ilmu kayak gini. Jadi Sejak kapan Mas Rahman ya menyukai kopi? sejak tahun 2019. 2019. Oke. Untuk minuman yang paling bestseller banget nih Mas, apa sih kira-kira? Di Saung Seduh itu kebetulan ya ada menu baru, namanya sih latte ketan hitam. Teh ketan hitam, iya. Tadi ownernya juga bilang. Oh jadi udah ownernya? Iya, tadi udah. Oke. Untuk cara pembuatannya saya boleh tahu nggak ya gimana boleh. sih proses? Bisa Oke. ke tempatnya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Mas sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Menginspirasi untuk saya dan dari saya terima kasih. Oke, itu adalah video wawancara saya dan juga dua narasumber saya. Semoga bisa membantu kalian. Dan saya ingin menyimpulkannya, sebagai generasi muda, kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Kita tidak boleh bermalas-malasan, apalagi ketika kita dalam menjalankan suatu usaha. Kita harus niatkan diri kita, dan kita harus mencoba hal-hal baru yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi teknologi ini semakin berkembang dan canggih ya. Dunia juga semakin padat dengan informasi. Kita sebagai kaum generasi muda harus mewujudkan Indonesia
yang kreatif dan juga inovasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.